Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat kode di mana kita bisa mengisikan Gtable secara otomatis dinamis sesuai dengan tabel MySQL yang digunakan. Sebelum melangkah ke sana, kita menyesuaikan dulu ya, tabelnya kita buat baru menyesuaikan dengan yang video sebelumnya, yaitu metode judul kolom dan lebar kolom. Jadi ada npm, nama, tempat lahir, tanggal lahir, telepon, alamat. Oke, MySQL min urut. Kita cek ya, show database. Saya lupa nama databasenya. Oke ya. Terus dpuj. Oke, kita create ya. Create tabel mahasiswa. Kita sesuaikan. Ada npm varchar 10 primary key. Oke ya. Terus ada nama varchar. Oke. Terus ada tempat lahir. Oke, tempat lahir varchar kita isikan misalkan 30. Ada tanggal lahir, date. Setelah itu ada telepon varchar 15. Ada alamat varchar 100. Oke ya, kita cek. Oke, kita isikan dua record ya. Insert into mahasiswa. Kita isikan dua dan kita ingin cek nanti apakah berhasil kode kita. Insert into mahasiswa values. Oke. Yang pertama, oke. Namanya misalkan Anita. Terus Banjarbaru. Terus seperti ini. Oke. Utara. Oke, seperti itu. Kita isikan baru lagi. Bayu misalkan. Oke. Selatan. Oke, selesai sudah. Oke, sudah berhasil dua masuk. Kita cek dulu. From mahasiswa. Oke ya, sudah masuk nih. Nah, logikanya, sebelum kita membuat kode untuk menampilkan data dari tabel MySQL ke JTable, di JTable itu ada metode pada modelnya, model untuk JTable, untuk menangkap data terlebih dahulu. Menangkap data yang ada di tabel yang kita gunakan. Kita cek ya, di area sini. Kita coba panggil nama JTable-nya ya. JTable 1. JTable yang ini namanya. Oke. Ini dia, kita coba. Kita cek ya. Untuk mengisi value atau isian pada JTable, kita menggunakan set model. Nah,
pada saat set model, ternyata di dalamnya ini ada parameter yaitu tabel model. Berarti intinya di dalam ini harus ada metode ataupun function ataupun kode itu untuk menangkap atau mengisikan model di mana model itu berfungsi untuk menangkap tabel yang ada di dalam database MySQL. Oke, seperti itu ya. Jadi, kita coba tes dulu ya. New kita menginstant karena di dalamnya ada model kan. Nah, karena di dalam set model ini ada model. Mana ya? Ini ya, set model itu ada data model. Maka kita buat new default table model. Kalau nya dilihat, nah ini dia. Default table model ada beberapa metode ya yang sifatnya overload bisa memakai lebih dari satu ya. Ada yang menggunakan ini default table model untuk row model, ada default table model yaitu jumlah barisnya dan modelnya bagaimana. Oke. Untuk melihat apakah nanti metode ini berhasil atau tidak ya. Kita cek di bagian model ini. Coba kita lakukan lagi ya. Kan kita ini menganalisa ini ya. Kita coba new default table model. Kita gunakan yang Java X-Swing table. Oke. Kita default table model, kita cek yang di sini ya. Oke, kita cek. Kita menggunakan yang ini dia. Jadi kita menggunakan yang bagian yang ini, yang kedua, default table model yang ini. Yaitu objek objek ada array 2 dimensi data dan objek array 1 dimensi dan kolom names. Ini maksudnya untuk mengisikan tabel pada JTable pada saat kita melakukan set model, kita bisa membuat modelnya melalui atau menggunakan beberapa metode ini ya. Ada default table model yang pertama, yaitu cukup ada objek array 1 dimensi, tapi khusus kolom name-nya dan barisnya atau jumlah barisnya. Yang kedua, seluruh data. Jadi ini merupakan array 2 dimensi data. Data ini artinya yaitu ini dia. Yang kita miliki ini namanya data. Ini merupakan array ya, array 2 dimensi karena dia memiliki posisi kolom keberapa, baris keberapa. Misalkan NPM ini. NPM ini merupakan kolom ke-0, baris ke-0. Kalau kita analisa di sini, nah ini dia. Ya, ini 0,0. 0,0 berarti dia kolom ke-0, baris ke-0. Kalau ini adalah kolom ke-0, baris ke-1. Nah, ini kan barisnya ke-1 ini. Nah, kalaunya ini kolom ke-1, baris ke-1. Ini kolom kedua, baris ke-1. 0, 1, 2, urutan kolomnya. Nah, ini merupakan tampilan tabel yang ada di MySQL ini merupakan array 2 dimensi. Jadi, si NetBeans itu atau si Java itu, dia bisa menggunakan default table model apabila menangkap data, yaitu objek data array 2 dimensi. Jadi, kita membuat metode yang ada hubungannya dengan mana tadi? Yang ada hubungannya dengan data array 2 dimensi dan array 1 dimensi kolom name atau kolom pada JTable-nya. Oke, langsung saja ya. Kita buat terlebih dahulu. Jadi kita tidak langsung membuat set model, tapi kita buat metode yang berupa function. Dia bisa mengembalikan array 2 dimensi tipenya objek, di mana array 2 dimensi tersebut merupakan record pada tabel di MySQL.
Oke, kita matikan ini dan kita ke dbcrude, langsung saya copy pastekan saja. Oke, ini dia. Oke, saya akan membuat metode namanya isi table. Isi table ini sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya, supaya dia bisa menangkap data di sini, ini merupakan array 2 dimensi, eh, maka saya akan membuat metode juga array 2 dimensi, tapi dia bukan string, tapi tipenya objek. Kenapa kok objek? Karena di Java-nya untuk defaultable model dia hanya menerima array tipenya objek. Maka saya membuat metode di sini namanya isi tabel. Dia merupakan function, metode jenisnya function yang mengembalikan data berupa array 2 dimensi objek. Terus di dalamnya ada SQL string, jadi ini parameter untuk perintah query, select bintang from tabel apa, terus in jumlah. Ini merupakan jumlah daripada kolomnya ini. Kita deteksinya berdasarkan jumlah kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti kita menyesuaikan jumlah kolom ini. Setelah itu kita buat perintah statement koneksi ke statement. Setelah itu result set. Nah, kenapa kok menggunakan result set? Karena kita ingin menangkap data dari perintah statement. Maka st dari statement tersebut execute query. Dia menjalankan perintah SQL. Misalkan dia SQL-nya yaitu select bintang from mahasiswa, maka dia akan mengeksekusi perintah ini. Oke. Ada dua misalkan ini ya, dua record. Maka ada kode di sini rs atau result set last. Dia akan mendeteksi dari baris atas atau dari pertama sampai terakhir. Setelah itu membuat variabel baris daripada rs get row. Jadi untuk mendeteksi jumlah kolomnya, maaf, jumlah recordnya, jumlah isi daripada tabel. Karena kita sudah mendeteksi secara terakhir ya, as last berarti kita sudah tahu berapa jumlah row-nya. Jumlah row itu maksudnya jumlah record ini. Nah, di contoh ini kan ada dua ini. Maka dia otomatis misalkan dua. Setelah itu kita kembalikan sebelum pertama atau daripada result set. Terus J ini variabel untuk bantuan, yaitu untuk mendeteksi jumlah daripada kolom nanti. Maka data, kenapa kok data? Nah, kita akan membuat variabel data array 2 dimensi karena nanti dia akan mengisikan ini, mengisikan nilai record daripada tabel yang dibuat. Misalkan di sini ada tabel mahasiswa, jadi dia akan mengisikan satu persatu ini. Oke, ini kan array. Nah, dia akan mengisikan satu persatu ini. Kemana? Ke dalam objek data ini atau variabel array 2 dimensi ini. Oke, maka data ini akan mendeteksi jumlah barisnya. Misalkan ini ya, baris ada dua. Maka objek barisnya ada dua. Berarti bisa dibilang nanti jumlah recordnya ada dua. Nah, karena dua baris. Setelah itu di sini jumlah. Jumlah ini apa? Jumlah kolom. Oh, berarti kita deteksi berapa kolomnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kolomnya ada 6, barisnya ada 2. Nah, kolomnya ada 6, barisnya ada 2. Misalkan kita gambarkan di sini. Nah, ini misalkan saya hapus. Nah, berarti dia seperti ini. Ups, ini kita hapus. Jadi seperti ini. Barisnya ada 2, kolomnya ada 5 misalkan. Maka dia akan mengulang sebanyak jumlah daripada kolom. Ini jumlah daripada kolom berdasarkan jumlah rs. Rs ini apa? Jumlah barisnya ini. Oke, maka diulang dari sini.
Dia akan mengulang dua kali. Dia akan mengulang dua kali baris dan setiap satu kali baris dia akan mengulang kolomnya. Oke. Berarti logikanya ini, mana tadi nantinya? Berarti dia akan mengulang nih kalau ini rs next ini kan berasal dari execute query SQL. Perintah daripada select bintang from mahasiswa. Di contohnya kan ada dua. Maka dia akan mengulang dua karena sesuai dengan tabel yang kita contohkan. Kalau nanti tergantung pada tabel kalian, kalau ada 100 maka dia akan mengulang sebanyak 100. Yang pertama dia akan mengulang sebanyak dua, setelah itu diulang lagi. Setiap perulangan pertama rs next ini dia akan mengulang sebanyak 5. Nah, berarti logikanya seperti ini. Data ke J dan ke I. Nah, J ini merupakan kolom ya. Maka dia akan mengulang. Oke, mengulangnya bagaimana? Oh, maaf, J itu bukan kolom baris. Nah, maka ini ke 0, ini kan ke 1. Misalkan ini ada isinya ya. Saya isi sembarang aja. Oke, biar nggak sama ya. Oke, misalkan seperti ini. Maka kolom ke 0, nah ini. Terus dia akan mengulang baris ke 0, dia akan mengulang sebanyak jumlah kolom. Jadi setiap kali perulangan baris ini, ya, baris pertama, dia akan mengulang sebanyak ini juga. Berarti pada saat dia mengulang baris pertama di kolom ke 0. Nah, berarti ini. Baris pertama di kolom ke 0. Berarti 0,0 artinya dia akan menangkap data ini. Menangkap data ini atau istilahnya kalau di MySQL dia akan menangkap data ini. Berarti ini 0,0. Oke. Terus ini dia. Dia akan menangkap data yang ini. Berarti dia merupakan 0,1 karena dia masih baris pertama. Terus ini 0,2, 0,3 kolomnya ya. 0,4, 0,5. Jadi setiap perulangan baris dia akan mengulang lagi sebanyak jumlah kolom. Nah, seperti itu. Terus ini 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 misalkan seperti itu. Nah, satu di awal itu jumlah barisnya, koma setelahnya itu jumlah kolomnya atau indeks kolomnya. Jadi sampai dia mengulang sebanyak data yang dimiliki di tabel, maka ditampung di sini, di data. Oke, coba kita cek ya. Cara ngeceknya bagaimana di sini? Oke, cara ngeceknya di sini. Bagaimana ngeceknya? Nah, kita kan sudah punya objek ini ya. Oke, kita coba tampilkan di pesan. Sistem out. Oke, itu kita akan menampilkan ya. String value of. Oke, objek. Nah, kenapa kok objek? Karena kan variabelnya adalah objek. Dari apa? Dari objek get isi tabel ini ya. Jadi ya, isi tabelnya baru ditulis di sini. Select bintang from mahasiswa. Berarti saya mengambil ini dia. Select bintang from mahasiswa dan jumlah kolomnya adalah 6. Maka saya tuliskan ini adalah 6. Oke, saya run. Oke. Oh, saya kurang S-nya ya. Oke. Run lagi. Hmm.
Result set tipe word only, forward only. Oke, nggak bisa ditampilkan di sini ya, bisanya ditampilkan di tabel. Oke ya, bisanya ditampilkan di JTable ya. Tapi cara memanggilnya seperti itu. Oke, jadi ini merupakan metode kita untuk menangkap data terlebih dahulu, isi daripada tabel MySQL ini. Baru di video selanjutnya kita membuat metode mengambil datanya atau mengambil isi tabel ini dimasukkan ke dalam JTable. Oke, terima kasih.